bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa sama-sama berkumpul di sini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan berkata-kata Tuhan, sehingga firman-Mu diceritakan dengan benar, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menguatkan iman kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita buka Matius 17 ayat 1 sampai 8. Ini mengenai transfiguration. Ya, Yesus berubah. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat, ayat ganjil dibacakan oleh yang pria, yang genap oleh wanita. 1, 2, 3. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia ke sebuah gunung yang tinggi, untuk mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Dan tiba-tiba berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan terang itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah dan jangan takut. Ya. Jadi kita akan membahas ayat ini ayat demi ayat, karena setiap ayat di sini mengandung suatu maksud dan pengertian yang sangat dalam, ya. Jadi di ayat pertama Yesus dibilang 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya.
Jadi ada 3 saksi yang murid Yesus yang dibawa untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Ketiga muridnya ini dikenal sebagai murid yang agak problematik, ya. Jadi dari nama-nama mereka disebutkan Simon Petrus, itu artinya stubborn, ya. Kemudian John, the son of thunder. Ya, jadi ketiganya itu naik ke atas gunung bersama-sama dengan Yesus. 6 hari kemudian. Kenapa disebut 6 hari kemudian? Ini kita bisa melihat konteks sebelumnya. Jadi apa event yang mengatakan disebutkan 6 hari kemudian? Jadi kita akan membuka lagi sebelum pada hari ke-6 apa yang terjadi. Coba kita lihat Matius 16 ayat 13 sampai 17. Ya. Sama kita akan baca juga yang laki-laki mulai dari ayat 13. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke, stop sampai situ ya. Jadi di ayat yang kita baca bahwa Matius 17 ayat 5, ya Tuhan mengkonfirmasi ya bahwa Yesus adalah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ya, jadi suara ini terdengar dari langit dan ini adalah kedua kalinya Yesus dinyatakan oleh Bapa di surga adalah sebagai anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini yang kedua. Yang pertama yaitu waktu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara juga sama yang menyatakan inilah anak yang kukasihi. Ya, jadi ini mengkonfirmasikan bahwa Yesus bukan sembarang nabi dan dia adalah Son of God. Jadi siapakah anak manusia itu? Karena sebelumnya ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Jadi banyak argumentasi mengenai siapakah anak manusia itu. Ya, jadi karena itu 6 hari kemudian Yesus naik ke puncak gunung bersama-sama dengan mereka. Dan di sana Bapa di surga mereveal bahwa benar Yesus adalah anak manusia, anak yang dikasihi. Jadi dengarkanlah dia. Maksudnya dengarkanlah dia, hanya Yesuslah satu-satunya yang patut sebagai juru selamat kita. Dan karena di sini dari ketiga muridnya dia masih melihat juga ada Musa, ada Elia, dan ada Yesus. Dan pada Matius ayat 17 pasal 4 ya, Yesus 17 ayat pasal 4 ya. Pasal 17 ayat 4 Petrus mengatakan mau mendirikan kemah tabernakel di sana. 3 ya. 3 disebut, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Jadi pada saat ini masih si Simon Petrus ini masih mensejajarkan Yesus itu sebagai nabi yang biasa. Biasanya kalau nabi yang paling dihormati dia di tengah, ya.
Jadi ini di sini dikatakan Yesus, Musa, Elia. Jadi Musa di tengah, gitu ya. Jadi ini juga sedang Simon Petrus berkata begitu, Bapa di surga langsung intervensi, ya. Tiba-tiba turunlah awan yang sedang terang menaungi mereka dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi selagi Petrus mengucapkan itu, Allah Bapa di surga mengintervensi dan menyatakan hanya Yesuslah yang patut dimuliakan dan dikuduskan karena dialah anak Allah. Ya. Banyak hal-hal yang menyatakan bahwa di Matius 17 1 sampai 7 ini mereveal bahwa kitab suci itu adalah absolute truth. Jadi kebenaran yang absolut karena dari Matius, Matthew dan Lukas, 3 pengarang ini, nabi-nabi ini juga menceritakan hal yang sama. Walaupun mereka hidup pada zaman yang berbeda, waktu yang berlainan. Tapi semuanya menceritakan event ini. Jadi itu membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah benar terjadi. Ya. Juga ya di ayat Alkitab ada yang menyebutkan juga bahwa saksi itu minimum 2. Ya. Kita lihat di Deuteronomi 19 ayat 15. Kita buka atau saya bacakan saja ya. Deuteronomi 19 ayat 5. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi di sini terbukti lagi bahwa Yesus mengajak 3 muridnya, lebih 2 muridnya bertiga dengan Yesus, berarti at least 2 orang bersaksi melihat kejadian itu dan penggenapan firman Tuhan digenapi. Ya, jadi 2 orang bersaksi peristiwa itu terjadi. Ya, hal yang menarik lagi bahwa ini mengenai transfiguration Yesus. Ya, jadi Yesus berubah warnanya menjadi terang benderang. Jadi kalau kita melihat arti kata dari transfigure ya, arti kata dari transfigure itu bahasa Greeknya itu metamorph ya, berarti itu transform, to literally figurative to metamorphose, jadi berubah bentuk ya. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus itu mereveal bahwa dia adalah anak Allah. Dia memancarkan sinar kemuliaannya. Ya. Jadi kemudian kita lihat juga Roma 12 ayat 2. Apa arti transform ya di Roma 12 ayat 2? Di sini juga disebutkan. Kalau ada yang sudah dapat, tolong dibacakan. Ya, jadi ya ini apa yang kita pelajari waktu camp, ya. Kita ini ditransform, ya. Kita ini sedapat mungkin tidak menuruti keinginan daging, tapi kita menuruti keinginan roh, ya, supaya kita bisa memancarkan
kasih dari Kristus. Kemudian yang menarik lagi di sini, ya, di ayat 3, Musa dan Elia berbicara dengan dia, dengan Yesus, ya. Apa yang diperbicarakan? Ya. Yang diperbicarakan detail lagi di Lukas 9 ayat 31. Coba kita buka juga, kita mau tahu apa yang dibicarakan. Lukas 9 ayat 31, siapa yang sudah dapat tolong dibacakan. Keduanya menambahkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya, jadi isi pembicaraan juga ditangkap ya oleh para saksi mata dan ditulis oleh Lukas. Jadi sangat detail sekali kejadiannya, ya. Karena dalam pembicaraan itu jelas Yesus bicara dengan Musa dan Elia, membicarakan kepergian Yesus ke Yerusalem untuk menggenapi misi yang diberikan kepada Bapa di surga. Karena sebelumnya setelah di dalam Matius 16 ayat 21, setelah Yesus berargumentasi dengan murid-muridnya siapakah dia, Yesus mulai menceritakan misinya kepada murid-muridnya, bahwa ia harus menderita, dia harus pergi ke Yerusalem. Ya, jadi kita lihat di Matius 16 ayat 21. Setelah Yesus berargumentasi siapakah dia, dan ya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 21, John coba baca lagi John. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Ya, jadi Yesus sudah menceritakan setelah Yesus mereveal siapa dia. Karena setelah dia mereveal dia adalah anak Allah yang diutus, dia menceritakan apa tujuannya Yesus datang ke dunia, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Kemudian ya di ayat selanjutnya yang kita baca tadi, Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus mengenai keberangkatan Yesus. Jadi itu saling menggenapi ya. Jadi ayat yang sebelumnya digenapi oleh peristiwa yang terjadi di mana Musa dan Elia sedang bercakap-cakap. Tapi Musa dan Elia tidak bercakap-cakap dengan Simon Petrus dan John dan Yakobus ya. Jadi ini suatu penggenapan dari firman Tuhan ya. Kemudian ayat yang kita mau teliti lagi ya. Jadi tadi kita lihat di Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Di Matius tidak jelas sedang waktu ngapain Yesus tiba-tiba berubah ya. Tetapi di Lukas disebutkan kejadiannya ketika Yesus sedang berdoa. Kita baca Lukas 9 ayat 29. Jadi ini ayat satu dengan yang lainnya sangat berhubungan dan saling melengkapi. Kita baca di Lukas 9 ayat 29.
Sudah dapat? Ya sudah. Ya, jadi jelas ketika dia sedang berdoa, Yesus sedang berdoa. Tiba-tiba rupa wajahnya berubah dan pakaiannya jadi putih berkilau-kilau. Jadi sedang berdoa, kita bisa mengartikan bahwa Yesus berdoa dengan Bapa di surga, doanya dijawab, sinar kemuliaan terpancar. Ya, jadi ini sangat-sangat menguatkan kita bahwa bila kita berdoa sungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah dan bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Dan kita bisa juga dengan supernatural atau apa, kita bisa mendengar suara Allah. Itu tidak dapat dipungkiri, ya. Jadi kuasa doa begitu penting, ya. Ketika Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah, ya. Jadi di Lukas ini detail sekali. Jadi kejadiannya itu ketika Yesus sedang berdoa. Ya, kemudian dari peristiwa ini kita melihat juga bahwa Musa dan Elia Musa sebagai yang membawa 10 perintah Allah, juga waktu Musa turun, karena Musa mendapatkan 10 perintah Allah, kulitnya bersinar. Ya, jadi Musa juga mendapat kemuliaan waktu itu, waktu dia membawa 10 perintah Allah. Ya. Elia, siapa Elia? Jadi kedua tokoh perjanjian lama ini muncul bersama-sama dengan Yesus. Elia tidak pernah mati karena Elia diangkat ke surga naik kereta. Ya. Jadi tokoh perjanjian lama ini yang oleh para murid Yesus ini sangat dikagumi. Tetapi Yesus menunjukkan yang terpenting, ya, Bapa di surga memerintahkan dengarkanlah dia. Jadi tidak merefer ke Musa, tidak merefer ke Elia, tapi membuktikan bahwa Musa dan Elia tidak tidur walaupun dia sudah meninggal pada dekade sebelumnya. Mereka hidup, ya. Jadi ini suatu penghiburan bagi kita, dan mereka mengenali itu Musa dan Elia, ya. Jadi ya ini suatu penghiburan bagi kita bahwa ya pada second coming of Christ, di mana kita dibangkitkan, kita bisa saling mengenal, kita bisa tahu, oh itu si A, itu si B, oh itu ibu kita, oh itu siapa, ya. Jadi ini Yesus membuka sedikit secret, ya kan, memperlihatkan sedikit. Tapi setelah murid-muridnya takjub dan menyembah Yesus dan disuruh bangun, apa yang dilihat? Nggak ada, Yesus sendiri. Tapi kita bisa mengambil apa respon murid-murid Yesus ketika ia melihat sinar kemuliaan. Ya, responnya dia menyembah langsung. Ya, di sini dibilang kan mereka mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan, tersungkur, jadi menyembah. Ya, tapi kemudian disuruh bangun, ya. Jadi banyak hal-hal yang di perjanjian lama itu digenapi, ya, dan banyak hal-hal yang menguatkan kita bahwa the glory of God itu bukan suatu hal yang janji yang kosong, karena sudah di-reveal-nya kepada 2 orang, bukan kepada seorang. Kemudian dari 3 nabi juga menceritakan hal yang sama. Jadi sangat-sangat relevan dan sangat-sangat absolut benar, ya. Nah, penghiburan lagi buat kita yang di dunia ini, kita lihat 1 John 3 ayat 2.
1 Yohanes 3 ayat 2. Vanessa udah dapat? Ya, jadi inilah yang menguatkan kita ya. Tadi saya udah mengatakan bahwa banyak hal-hal yang arti teologis dari transfiguration Yesus kepada kedua muridnya. Ini membuktikan bahwa Yesus itu fully human dan fully God. Ya, dia sudah mereveal ya. Juga penggenapan dari beberapa dari perjanjian lama ya, bahwa hukum-hukum yang dibawa Musa setelah Yesus adalah Mesias dan mendengar bahwa dengarkanlah dia dari Bapa di surga memberikan intervensi kepada Petrus ya, bahwa hanya Yesuslah yang patut didengarkan dan diikuti. Ya, jadi aplikasi dalam kehidupan kita ya, kita sudah sebutkan lagi bahwa iman kita diteguhkan bahwa kelak bila kedatangan Yesus kedua kalinya kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima kemuliaannya ya. Kemudian bila kita berdoa ya, kita sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan, tidak mustahil Tuhan akan menjawab pada waktunya dan kita bisa mendengar suaranya. Ya, kita bisa berdoa anytime, Tuhan berbicaralah, saya siap mendengarnya. Jadi kita kasih waktu, kita siap mendengarnya. Jadi jangan kita nggak ada waktu untuk mendengar. Jadi kita minta, Tuhan berbicaralah, saya siap mendengar ya Tuhan. Ya, jadi ya kita minta ya, dengan pertolongan Roh Kudus ya kita mungkin bisa mendengar suara Tuhan melalui teman-teman, melalui firman yang diberitakan, dan ya bisa melalui siapa aja. Kemudian ya kita harus berubah, kita harus hidup dalam roh seperti yang dibicarakan di Easter camp kemarin ya. We have to be transformed. Kita jangan mengikuti dunia ya, di Roma 12 ayat 2. Kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa usulan si Peter itu membuat kemah 3 itu diintervensi ya, itu nggak benar ya. Peter berbicara spontan, yang benar adalah dengarkanlah dia, hanya Yesuslah sebagai saving, sebagai dasar dari faith kita yang menyelamatkan, salvation. Sebagai penutup ya, kita baca Acts 4 ayat 12. Kejadian. Kisah Rasul. Bahasa Inggris. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yang suara keras bacain. Jangan lagi deh. Dan keselamatan tidak ada di dalam apapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah forman ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi hanya Yesuslah kita bersandar sebagai saving faith kita ya. Tidak ada tokoh agama, tidak ada tokoh doktrin, tidak ada nabi sekalipun yang menyelamatkan selain Tuhan Yesus sebagai saving faith kita
Amin. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan ini. Kiranya kami lebih mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Dan kami bersyukur karena Tuhan, kasih Tuhan begitu besar sehingga grace diberikan kepada kami semua dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, bukan hasil usaha kami, dan kami mengerti itu karena kasih karunia-Mu saja. Kiranya firman ini bisa menguatkan kami semua yang hadir di sini dan kami bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan terima kasih. Amin.